Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, Kami dari kelompok 4 dan insya Allah kali ini akan membahas materi tentang analisis struktural drama Arab. Nah, di kelompok 4 ini kami terdiri dari 4 orang. Ada saya sendiri, Putra Maulana, selaku moderator. Lalu ada Randi Novian Pratama, ada Sofian Dini, dan ada Sifana juga. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada teori strukturalisme dalam aplikasinya terhadap analisis drama Arab yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di next. Nah, teman-teman, berbicara tentang struktur atau struktural atau strukturalis atau strukturalisme atau apapun itu istilahnya yang berkaitan dengan struktur, tidak selalu dalam arti yang sama dan banyak dipakai dalam berbagai bidang ilmu. Nah, teori struktural dalam bahasa Arab, dalam sastra Arab disebut al-binwiyah atau at-tarbiyah, yaitu suatu disiplin yang memusatkan amanatnya pada karya sastra yang dipandang sebagai suatu struktur yang bulat dan utuh, serta memuat kesatuan makna atau makna yang totalitas. Boleh di next. Nah, dalam analisis drama Arab, teori strukturalisme dapat diterapkan untuk memahami elemen-elemen penting dalam sebuah drama, seperti plot atau karakter, tema, dan bahasa. Nah, melalui penerapan dari strukturalisme, analisis drama Arab dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas karya sastra tersebut, serta mengungkapkan lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di dalamnya. Boleh di next. Nah, pada yang selanjutnya yaitu ada unsur intrinsik drama dari yang kami ambil yaitu dari drama Asirul Karim, karya Ali Ahmad Bakasir. Boleh next. Nah, sebelum kita masuk kepada unsur intrinsik drama itu apa aja sih, kita harus mengetahui dulu pengertiannya, teman-teman. Nah, pengertiannya itu unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik sebuah drama adalah unsur-unsur yang secara langsung turut serta membangun cerita. Kepaduan antara berbagai unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah drama berwujud, atau sebaliknya. Jika dilihat dari sudut kita pembaca, unsur-unsur cerita inilah yang akan dijumpai jika kita membaca sebuah naskah drama yang termasuk ke dalam unsur intrinsik drama, yaitu yang tadi saya sebutkan ya, teman-teman, ada plot, ada judul, dan sebagainya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ukti Syifa. Boleh, silakan dijelaskan untuk materi selanjutnya. Baik, terima kasih kesempatannya, moderator. Saya izin melanjutkan untuk unsur intrinsik drama yang pertama, yaitu ada judul atau al-unwan. Nah, dalam karya seni, judul memiliki peranan penting yang dapat menunjukkan isi cerita secara singkat. Selain itu, dengan melihat judul, kita akan mengetahui beberapa hal atau jalan cerita dari suatu drama. Judul dapat menunjukkan siapa tokoh utama dalam drama tersebut, alur cerita, dan sebagainya. Nah, drama yang kami ambil yaitu karya Ahmad Ali Bakasir yang berjudul Asirul Karim, yang artinya tawanan yang mulia. Sedikit penjelasan singkat tentang drama ini, yaitu drama ini menceritakan tentang seorang tawanan yang beliau ini telah membunuh seorang raja Quraisy. Lalu anak dari raja Quraisy ini tidak terima karena ayahnya dibunuh. Lalu si anaknya ini menginginkan balas dendam, yaitu dengan membunuh balik gitu seorang tawanan ini. Nah,
Lalu si seorang tawanan ini dia ikhlas ketika emang harus dibunuh karena dia yakin dia melakukan pembunuhan itu karena berjihad di jalan Allah. Ya, selanjutnya pembahasan selanjutnya itu tentang unsur intrinsik. Yang kedua yaitu ada gagasan utama atau tema al-fitrah al-asasiyah. Tema merupakan gagasan yang menjalin struktur isi drama. Tema dalam drama menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tema dalam drama ini adalah tentang pembunuhan, keikhlasan, dan kebaikan. Hal ini terlihat dalam keseluruhan cerita di mana seorang Khabib, nah Khabib ini adalah seorang tawanan yang membunuh itu, beliau sudah membunuh Raja Quraisy dan dia menerima dengan rasa ikhlas karena dia yakin kematiannya di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Allah akan memberikan balasan terbaik karena pembunuhan yang dilakukan terhadap Raja Quraisy termasuk salah satu bentuk jihad di jalan Allah. Selanjutnya yaitu plot atau alur atau al-mu'ammarat. Plot atau alur dalam drama dikenal tahapan plot yang dimulai dari tahapan pengenalan, pertikaian, klimaks, dan penyelesaian. Alur atau plot dalam drama ini dimulai dari tahap pengenalan, yaitu ada seorang anak bernama Amir, yaitu dia adalah seorang cucu dari Raja Quraisy. Dia melihat ada pamannya itu bersama seorang tawanan yang berdiri di depan pintu. Kemudian dia memberitahu ibunya. Setelah beberapa waktu, Amir mengetahui bahwa tawanan tersebut adalah Khabib yang telah membunuh kakeknya. Nah, tahapan pertikaian terjadi pada saat Jalilah. Nah, Jalilah ini adalah ibunya Amir atau anaknya dari Raja Quraisy yang telah dibunuh. Beliau ini beserta dengan Uqbah. Uqbah adalah seorang asisten keluarganya. Ya, beliau menghukum Khabib dengan hukuman yang setimpal atas kematian ayahnya. Jalilah menyuruh Amir ikut serta dalam penyiksaan tersebut. Dan Amir pun melakukannya meskipun ia membenci hal tersebut dan menolak pada awalnya. Lalu lanjut ke klimaks cerita berada pada saat Khabib merasa berada dalam keadaan yang sangat kritis. Ia sedang berada di antara suara-suara masyarakat yang semakin gemuruh dan ingin bersama-sama membunuhnya. Tahap penyelesaian pada drama ini, ia mengatakan bahwa ia siap dibunuh, tetapi ia meminta beberapa waktu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan pada akhirnya, Khabib terbunuh dalam keadaan husnul khotimah. Nah, unsur intrinsik yang keempat dari drama ini yaitu ada penokohan atau asyakhsiyah. Ada 3 jenis tokoh bila dilihat dari sisi keterlibatannya dalam menggerakkan alur, yaitu ada tokoh sentral, yaitu merupakan tokoh yang amat potensial menggerakkan alur. Tokoh sentral merupakan pusat cerita. Dalam drama tersebut, dapatlah kita amati bahwa tokoh sentral dalam drama ini adalah Khabib. Kemudian ada tokoh bawahan, yaitu tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap perkembangan alur, walaupun ia terlibat dalam pengembangan alur itu juga. Nah, tokoh bawahan dalam drama tersebut adalah Jalilah, Amir, dan Uqbah. Sedangkan tokoh latar merupakan tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur. Kehadirannya hanyalah sebagai pelengkap latar, berfungsi menghidupkan latar. Dalam drama tersebut, yang berperan sebagai tokoh latar adalah masyarakat yang ikut bersuara pada saat Khabib akan dibunuh. Baik, penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sofia Andini. Baik, selanjutnya dilihat dari sifat tokoh, ada 2 jenis tokoh yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki watak yang baik. Dalam drama ini, tokoh protagonis adalah Khabib dan Amir. Khabib adalah tawanan yang berhati mulia. Ada suatu babak yang menceritakan bahwa dalam suatu ruangan hanya terdapat Amir dan Khabib. Seandainya Khabib adalah orang yang berwatak jelek, mungkin ia akan memukul atau membunuh Amir yang telah menyiksanya bersama ibu dan pamannya. Namun, Khabib justru memberikan rasa aman dan nyaman terhadap Amir. Bukti bahwa Amir tokoh protagonis adalah penolakan Amir pada saat Jalilah bersikukuh menyuruh Amir untuk memukuli Khabib. Juga pada saat Khabib meminta waktu untuk melaksanakan sholat kepada Uqbah,
Amir segera memberikan justifikasi agar pamannya memberikan waktu. Boleh di next. Nah, tokoh antagonis merupakan tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki watak yang jelek. Dalam drama ini, tokoh antagonis adalah Jalilah dan Uqbah. Mereka berdua adalah dua orang yang sangat menginginkan kematian Habib. Drama Asirul Karim adalah satu drama yang menceritakan tentang sosok narapidana mulia yaitu Habib. Habib adalah seorang narapidana yang sudah membunuh pemimpin atau ayah dari keluarga Quraisy. Habib tertangkap oleh salah satu keluarga Quraisy dan membawanya ke rumah yang terdapat di daerah Makkah. Kemudian Habib dimasukkan ke dalam penjara untuk diproses hukuman mati seperti yang telah dilakukan oleh narapidana tersebut kepada ayah keluarga Quraisy. Sebelum dihukum mati, Habib ingin melaksanakan kewajibannya yaitu sholat, dengan memohon kepada Allah agar dia mati syahid dan masuk surga. Jalilah adalah istri dari pemimpin Quraisy. Jalilah menyuruh membunuh Habib karena telah membunuh ayahnya. Amir adalah anak dari Jalilah yang juga akan ikut membunuh Habib. Sedangkan Uqbah adalah pesuruh atau untuk membunuh Habib yang akan dibawa ke tempat salib. Boleh next. Selanjutnya unsur intrinsik yang kelima yaitu setting atau latar albina. Setting atau latar merupakan unsur struktural yang sangat penting. Latar di dalam lakon atau cerita drama harus mendukung para tokoh cerita dan tindakannya. Latar memberikan pijakan cerita dan kesan realistis kepada pembaca untuk menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh ada dan terjadi. Secara umum, latar dibagi dalam 3 macam, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat ialah tempat atau daerah terjadinya sebuah peristiwa dalam cerita. Boleh next. Nah, latar tempat dalam drama Asirul Karim yaitu di ruangan Jalilah, depan pintu, kuil, tempat yang gelap, lapangan, semak-semak. Di sini As-Sabiyu Amirun Yaqbalu Musri'an fil Hujrah. Ini di ruangan Jalilah. Amir la adri yang zuru ila jihatil bab. Ini di depan pintu. Fil Murbat makanun muzlamun lahul bab. Di sini ada kuil, tempat yang gelap, dan semak-semak. Selanjutnya, latar waktu ialah waktu terjadinya sebuah peristiwa dalam cerita, yaitu pada siang hari. Seperti Uqbah, Kala ya ukhtah la yahillu lana qatlahul an hatta tanqadira ashhurul hurum. Jalilah ka'annaka ji'tu bihi litahbisihi indana hatta yanqadi hadha syahr syahrul muharram. Mungkin selanjutnya akan saya berikan kembali ke moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya Sofi Andini. Sama suaranya disilakan. Asik. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita ke setting atau latar, atau bahasa Arabnya itu albina. Latar yang mencakup latar suasana, apakah sedih, bahagia, dan lainnya. Sosial budaya adalah yang menunjukkan suasana empati, sosial, dan lainnya. Sedangkan suasana batiniyah dan suasana alamiah adalah suasana yang mewakili perasaan atau isi hati. Latar susunan dalam drama tersebut yaitu kemarahan, kesedihan, keraguan, dan keikhlasan sebagai dalam dialog berikut. Jalilah, iya wallahi la ashfaina wa sadri minhu. Amkani minhu ya aqibah. Fala aqta'anhu bihadal masyaqqasi falihadal faldah. Jalidlah walai wailak ta'ala ya syaq. Atau artinya, jadilah, aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak akan memaafkan dan membebaskan hatiku darinya. Pegang dia, wahai Uqbah. Biarlah aku memotongnya demi gunting ini satu persatu. Jalilah berkata, celakalah kamu. Pada dialog di atas, Jalilah sungguh menunjukkan kemarahan kepada Habib hingga ia ingin menghukum Habib seketika itu juga. The next. Dan Amir, setting dan latar belakang selanjutnya itu ada
Amir, ma ahsaba mislu hadir rijal yaqtulu ahad daya amah. Laqad nazartu ilaihi minal bab falama ra'ani ayani wabtasam. Amir, menurutku orang yang seperti itu tidak membunuh siapapun. Ibu, aku memandangnya dari pintu. Ketika dia melihatku, dia menyapaku dan tersenyum. Pada dialog ini, Amir merasa sangat sedih akan sikap ibunya yang tidak mau mendengarkan pendapatnya bahwa Habib adalah orang yang baik, bukan jahat seperti yang ibu dan paman kira. Habib, in kuntum turiduna qatli sa'ah fad'uni asli raq'ataini qabla an taqtulani. Habib, Allahumma innahu laysa huna ahadu yablughu rusulak anni salam faballaghahu anta anni assalam. Balaghahu ya Rabba anni salam. Habib, jika kamu ingin membunuhku sekarang, izinkan aku sholat 2 rakaat sebelum kamu membunuhku. Habib, ya Allah, di sini tidak ada seorang pun yang menyampaikan salamku kepada Rasulmu. Maka sampaikanlah salamku kepadanya. Ya Allah, sampaikanlah salamku kepadanya. Dialog ini menunjukkan ketaatan Habib kepada Allah. Ia menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah. Next. Eh, Dialog, al-hiwar. Apa sih yang dimaksud dialog? Dialog adalah salah satu unsur yang harus ada dan termasuk ciri khas sebuah naskah drama. Dalam penguasaan dialog, pengarahan harus benar-benar memperhatikan pembicaraan tokoh-tokoh kehidupan sehari-hari. Ada 2 macam teknik dialog, yaitu monolog dan konversi atau percakapan. Ada juga teknik dialog dalam bentuk prolog dan epilog. Prolog berarti pembukaan atau peristiwa pendahuluan yang diucapkan pemeran utama dalam sandiwara. Epilog berarti bagian penutup pada karya drama untuk menyampaikan atau menafsirkan maksud karya drama tersebut. Dalam drama ini, penulisan menggunakan teknik dialog atau percakapan. Next. Dan ada juga amanat atau risalah. Amanat adalah segala sesuatu yang ingin disampaikan pengarang yang ingin dinyatakan secara tidak langsung ke dalam benak para penonton dramanya. Amanat yang dapat diambil dari drama tersebut adalah keikhlasan seorang Habib akan hukuman yang akan diberikan oleh Jalilah dalam Uqbah dan Uqbah. Ia bersedia menerima hukuman mati atas apa yang ia lakukan kepada ayah Jalilah. Ia adalah muslim yang taat dan kuat dalam beragam. Meskipun ia disiksa, tetapi ia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia meyakinkan bahwa apa yang ia perjuangkan demi agama Allah akan mendapat balasan yang tak ternilai harganya di akhirat. Oke, sekian saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada ahli Randi Novian Pratama atas penjelasannya. Selanjutnya, Afwan, Ustaz, ada sesi tanya jawab atau lanjut ke kelompok seperti Ya, ditutup dulu. Nanti kita langsung kelompok selanjutnya aja, nanti diskusinya sekalian. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 4, yang membahas tentang analisis drama sastra Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Ya, Andri. salam. Ayo, kelompok berapa? 5 ya? Nah, Ustaz, kelompok 5. Ya. Oke, baik, mungkin bisa langsung di share screen aja. Dijelaskan ya, jangan dibaca supaya lebih cepat itunya. Ya, presentasi ini ada berapa halaman? Ada banyak kan? 11. Jadi ngejelasin bukan dibaca gitu ya, dia ya kelompoknya ya.
Oke, Ustaz. Siap. Oke, baik. Mungkin agar mempersingkat waktu, kami dari kelompok 5 izin untuk memulai presentasi pada hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok kami pada hari ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Balaghah dalam menganalisis karya sastra Arab. Oke, baik, boleh dilanjut. Oke, untuk anggota kelompok kami yaitu beranggotakan 4 orang. Yang pertama Abdullah Hamam, lalu saya sendiri, Dihya Khalifah, lalu Alia Zahra, dan Hafsah Sarah. Oke, di next. Oke, baik. Untuk materi pada pembahasan hari ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu apa itu balaghah, lalu pendekatan kritik sastra formalis Arab. Lalu yang selanjutnya contoh kasus penerapan teori balaghah dalam menganalisis karya sastra Arab. Oke, boleh di next. Oke, untuk submateri yang pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Alia Zahra. Padanya disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya itu apa itu balaghah? Nah, balaghah adalah sebuah konsep dalam ilmu sastra Arab yang mengacu pada kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas dan indah. Nah, istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti kemampuan menyampaikan atau kemampuan berbicara dengan tepat dan indah. Dalam konteks sastra Arab, balaghah merujuk pada kajian tentang penggunaan bahasa yang efektif dan estetis dalam karya sastra, termasuk dalam puisi, prosa, dan retorika. Nah, dalam tradisi sastra Arab, balaghah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam memahami dan menghargai karya sastra. Penggunaan bahasa yang indah dan penuh makna merupakan ciri khas dari sastra Arab. Dan balaghah memungkinkan penulis untuk mencapai tujuan komunikatif dan estetika mereka dengan cara yang paling efektif. Dalam pengertian yang lebih luas, balaghah mencakup berbagai teknik dan alat retorika yang digunakan oleh penulis Arab untuk mencapai efek tertentu dalam karya mereka. Ini termasuk penggunaan majas atau kiasan, tasbih atau analogi, tajnis atau paralelisme, dan berbagai bentuk lain dari keindahan bahasa. Balaghah juga melibatkan pemahaman tentang struktur kalimat, makna dalam di balik kata-kata, dan bagaimana penggunaan gaya bahasa dapat memengaruhi pemahaman dan pengalaman pembaca. Nah, dalam konteks studi sastra, analisis balaghah memungkinkan pembaca untuk memahami lebih dalam pesan-pesan yang tersembunyi dalam sastra, serta menghargai keindahan dan kompleksitasnya. Seorang kritikus sastra atau peneliti mungkin menggunakan konsep balaghah untuk menganalisis bagaimana penulis menggunakan gaya bahasa dan retorika untuk mencapai tujuan mereka, serta dampaknya terhadap pembaca. Nah, itu di next. Nah, secara umum, balaghah adalah konsep sentral dalam sastra Arab dan mencakup penggunaan bahasa dengan efektif dan indah untuk mencapai tujuan komunikatif dan estetika dalam karya sastra. Ini merupakan area kajian yang luas dan mendalam dalam tradisi sastra Arab yang terus menjadi subjek utama dan dalam analisis dan penelitian sastra. Jadi next.
Nah, dalam ilmu balago itu terbagi menjadi 3, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Nah, apa sih ilmu ma'ani itu? Ilmu ma'ani itu ilmu yang membahas tentang kesesuaian ujaran atau ungkapan dengan muktada al-hal atau situasi dan kondisi lawan bicara. Tujuan ilmu al-ma'ani adalah menghindari kesalahan dalam pemaknaan yang dikehendaki penutur ketika menyampaikan ujaran kepada lawan bicara. Nah, menurut Al-Saki, yang dikehendaki oleh pembaca mode ma'ani bukan pada struktur kalimatnya, akan tetapi terdapat pada makna yang terkandung dalam sebuah ujaran. Nah, hal terpenting dalam ma'ani adalah pemahaman mendengar terhadap ujaran penutur dengan pemahaman yang benar bukan pada ujarannya. Selanjutnya ilmu bayan. Nah, ilmu bayan adalah ilmu yang mengetahui tentang cara mendatangkan sesuatu pengertian yang ditunjukkan atas dengan perkataan yang mutabakoh atau yang sesuai dengan muktada al-halnya dan dengan susunan yang berbeda-beda dalam menjelaskan dalalahnya. Adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan seni menyampaikan makna dengan bermacam-macam metode gaya bahasa dan bertujuan menjelaskan rasionalitas semantis dari makna tersebut. Nah, objek-objek kajian ilmu bayan berkisar pada berbagai corak gaya bahasa yang merupakan metode penyampaian makna. Dan kemudian yang ketiga adalah ilmu badi. Nah, ilmu badi adalah objek ilmu badi, yakni ilmu yang membahas tentang keindahan ungkapan bahasa setelah diekspresikan dengan gaya bahasa yang tepat dan disesuaikan dengan keadaan. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin karena sedang azan, apa di break dulu sebentar atau bagaimana, Seth? Ya, boleh. Silakan. Oke, baik. Mungkin kita menunggu sebentar untuk azan dulu. Oke, baik. Karena azan sudah selesai, mari kita lanjut. Oke, untuk submateri yang selanjutnya yaitu konsep balaghah dalam aplikasinya sebagai pendekatan kritik sastra formalis Arab. Akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Hafsah Sarah Azhara.
padanya, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang konsep balaghah dalam aplikasinya sebagai pendekatan kritik sastra formalis Arab. Teori balaghah merupakan konsep yang sangat penting dalam menganalisis sastra Arab. Hal ini melibatkan pemahaman tentang keindahan bahasa, retorika, dan figuratif yang digunakan oleh penulis untuk menciptakan efek estetika dan komunikatif dalam karyanya tersebut. Terdapat beberapa cara teori balaghah yang digunakan dalam menganalisis karya sastra Arab. Yang pertama adalah analisis figuratif, yaitu teori balaghah yang digunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis figur retoris yang digunakan dalam karya sastra Arab, seperti metafora, simile, metonimi, dan personifikasi. Analisis ini membantu untuk memahami makna yang tersembunyi di balik kata-kata dan struktur kalimat. Kemudian yang kedua, penggunaan gaya bahasa, yaitu balaghah membantu dalam menganalisis penggunaan gaya bahasa oleh penulis, termasuk pemilihan kata-kata, struktur kalimat, ritme, dan juga keseimbangan. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana penulis menciptakan efek yang diinginkan dalam karya sastra mereka. Kemudian yang ketiga, struktur kalimat dan narasi, yaitu teori balaghah yang membantu dalam menganalisis struktur kalimat yang kompleks dan narasi yang digunakan dalam karya sastra Arab. Hal ini termasuk penelitian tentang penggunaan klimaks, kontras, repetisi, dan lain-lain, yang semuanya menggunakan elemen penting dalam menciptakan narasi yang kuat dan menarik. Kemudian yang keempat, yaitu penggunaan bahasa puitis, yaitu balaghah membantu dalam mengapresiasi penggunaan bahasa puitis dalam karya sastra Arab. Hal ini termasuk penggunaan imajinatif dan kreatif dari kata-kata serta gaya penyampaian yang indah yang menciptakan suasana dan gambaran yang kuat dalam pikiran pembaca. Kemudian yang kelima, pemahaman konteks budaya, yaitu teori balaghah yang mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah di mana karya sastra Arab ini ditulis. Hal ini membantu dalam menafsirkan makna teks dengan benar dan juga memahami bagaimana budaya dan tradisi tertentu mempengaruhi penggunaan bahasa dan gaya penyajian dalam karya sastra tersebut. Yang keenam, yaitu apresiasi estetika, merupakan analisis balaghah yang membantu dalam mengapresiasi keindahan dan juga kecerdasan retorika dalam karya sastra Arab. Hal ini memungkinkan pembaca untuk menyoroti aspek-aspek estetika dari karya, termasuk kekuatan ekspresif, kreativitas, dan keindahan bahasa yang digunakan oleh penulis. Next. Dengan menggunakan teori balaghah dalam menganalisis karya sastra Arab, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekayaan bahasa dan juga estetika yang terkandung dalam karya-karya tersebut. Hal ini juga membantu dalam menghargai warisan karya sastra Arab dan kontribusinya terhadap kesastraan dunia. Dan dengan menerapkan konsep balaghah tersebut sebagai pendekatan kritik sastra formalis Arab, para peneliti dan juga kritikus dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana penggunaan bahasa, figur retoris, dan gaya penyampaian kontribusi pada pembentukan makna dan pengalaman estetika dalam karya sastra Arab. Analisis ini membantu mengungkapkan kekayaan dan keindahan sastra Arab serta mendalaminya.
Next. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin boleh di next slide. Ya, udah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu contoh kasus penerapan teori Balagoh dalam menganalisis karya sastra Arab. Nah, untuk submateri yang ini akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Abdullah Hamam. Padanya disilakan. Baik, terima kasih DJ sebelumnya. Ya, jadi sekarang ada subbab contoh kasus penerapan teori Balagoh dalam menganalisis karya sastra Arab. Jadi yang di sini karya sastra Arabnya itu Qasidah Al-Burdah ya atau syair pujian. Yang dikenal sebagai burda adalah sebuah puisi yang memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disusun oleh Al-Busiri, penulisnya Imam Al-Busiri, pada abad ke-7 Hijriah yang merupakan salah satu puisi yang paling banyak dibaca dan dihafal di dunia. Judul sebenarnya dari puisi tersebut adalah Cahaya Surgawi dalam pujian ciptaan terbaik. Ya. Ya, yang paling banyak yang sering baiknya yaitu Aulia sholli wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya. Itu syair qasidah burdah. Nah, di sini analisis menggunakan konsep balaghah itu yang pertama ada penggunaan metafora dan simile ya. Dalam qasidah burdah ini Imam Al-Busiri menggunakan metafora dan simil untuk memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam bait awal ya, dia menyampaikan keberkatannya dengan hujan yang menyuburkan tanah gersang. Metafora ini menciptakan gambaran yang indah tentang kedermawanan dan keberkahan Nabi. Terus yang analisis keduanya itu pilihan kata-kata dan estetika bahasa. Ya, Imam Al-Busiri memilih kata-kata dengan hati-hati untuk menciptakan nada yang indah dan puitis dalam puisinya tersebut. Dia menggunakan bahasa yang kaya dan berirama untuk menciptakan aliran yang halus dan menawan. Penggunaan kata-kata yang indah ini menambahkan keindahan sastra karya tersebut. Yang ketiga itu ada struktur kalimat yang simetris dan berirama. Jadi puisi ini memiliki struktur kalimat yang simetris dan berirama yang mengalir dengan lancar. Struktur kalimat yang berirama ini memberikan keseimbangan dan harmoni pada karya tersebut sehingga meningkatkan efek estetika dan merangsang perasaan pembacanya. Next. Yaitu yang keempat ada analisis penekanan pada rasionalitas dan emosi. Jadi dalam qasidah burdah terdapat keseimbangan antara penekanan pada rasionalitas dan emosi. Ya, Imam Al-Busiri menggunakan logika yang menggambarkan keutamaan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mengungkapkan perasaan cinta dan penghormatan yang mendalam melalui kata-kata yang puitis dan indah dalam puisinya. Kemudian yang kelima itu penggunaan gaya bahasa yang menggugah perasaan. Busiri menggunakan gaya bahasa yang menggugah perasaan seperti penggunaan kata-kata atau frasa tertentu dan ini merupakan intensitas dan kedalaman emosi yang menyentuh hati pembaca ya. Jadi melalui analisis di atas kita dapat melihat bagaimana konsep balaghah digunakan dalam menganalisis karya sastra Arab khususnya puisi qasidah burdah karya Imam Al-Busiri dengan memahami penggunaan figur retoritas, pilihan kata-kata, struktur kalimat dan efek estetika dalam karya sastra.
kita dapat menghargai keindahan dan kedalaman pesan yang disampaikan oleh penulis. Eh, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Ini langsung ditutup aja atau bagaimana, Seth? Iya, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Dari dua Nah, iya. makalah, dua topik ini. Coba. Ada yang ada ini nggak? Atau sudah paham? Hah? Sudah paham ya kayaknya ya? Hah? Ada? Ada nggak? Siapa? Ada? Nggak ada? Ini setiap kita diskusi nggak ada mulu yang mau bertanya nih. Sampai-sampai kemarin anak 21 nih. Kemarin anak kelas A sama kelas B tuh. Sampai-sampai Ustadz Hambali waktu pulang Ustadz Hambali ya. Media ya. Ini nggak ada yang mau bertanya katanya gitu. Jadi kita nggak hidup diskusinya kata Ustadz Hambali. Di kelasnya kelas A apa kelas kelas B gitu loh. Gitu-gitu. Ini kurang stimulus nih. Maksudnya kurang apa ya. Oke. Nggak ada nih. Nggak ada yang bertanya ya. Givari mana Givari? Biasanya mau nanya kemarin katanya. Givari? Hadir saat Nah, gimana? kayak ada bertanya saat itu strukturalisme drama saya eh, ambil judulnya strukturalisme syair saat Syair jadinya. iya saat Apa judulnya? Syair apa? ya itu saat Qasidah Burda saat Qasidah Burda. Ini sama nih berarti tadi. Kalau, nah oke nanti kita jelaskan ya. Sekalian dengan yang tadi Qasidah Burda. Oke. eh nah ini satu. Jadi tadi kemarin sudah struktur syair, sudah struktur novel dan cerpen sudah, sekarang strukturnya drama. Nah, drama meskipun ada yang menyamakan drama itu dengan prosa, jadi nanti dibedakan drama sebagai karya sastra dan drama sebagai karya seni pementasan. Nah, kalau drama sebagai karya seni pementasan itu drama tujuannya untuk pementasan. Nah, tetapi kalau mau menganalisis isi teks dramanya, maka yang dilihat itu adalah naskahnya, naskah drama. Nah, itu yang bisa dianalisis. Nah, makanya sebagian pendapat bilang bahwa drama itu juga prosa. Drama itu juga bagian dari prosa. Meskipun sebagian lain tetap membuat drama itu sebagai genre tersendiri dalam karya sastra. Gitu ya. Nah, ini struktural drama Arab. Jadi kalau kemarin melihat novel dan cerpen, sekarang kita coba lihat dari struktur drama Arab. Atau kalau bahasa Arabnya itu At-Tahlil Al-Bimyawi lil Masrahiyah Al-Arabiyah. Nah, itu ya. Dulunya sekali ini, abad pertengahan abad 19 itu yang berkembang adalah puisi teatrikal. Kemarin kita udah bahas tuh waktu di genre awal tuh, ada namanya syair tamsili. Nah, itu formatnya syair tapi drama, gitu ya. Jadi puisi teatrikal namanya gitu. Itu berkembang di abad 19 pertengahan khususnya pada khazanah kesusastraan Eropa Barat lah ya. Nah, tapi meskipun demikian ada segelintir lah penulis-penulis drama kemudian yang buat drama dalam format prosa. Nah,
Tapi kan lambat laun, lambat laun, lambat laun, akhirnya drama itu berkembangnya dalam bentuk ini, prosa ini. Prosa. Karena apa alasannya? Karena untuk menggambarkan realitas kehidupan itu lebih luas cakupannya melalui prosa ketimbang syair. Gitu ya. Jadi kalau syair kan terbatas pada bait-bait saja, tapi kalau prosa itu bisa diceritakan, narasinya lebih panjang. Nah, kalau syair itu kan terbatas gitu. Makanya kan syair itu seringkali multitafsir karena dia menggambarkan realitas dalam penggalan bait gitu ya. Nah, beda halnya kalau prosa. Oke ya, gitu ya. Jadi awalnya memang puisi drama itu lahir dari sini, teatrikal, asyiru tamsili namanya. Puisi-puisi teatrikal. Nah, terus berkembang ke dalam bentuk prosa. Makanya tadi saya bilang bahwa sebagian pendapat kritikus memasukkan drama itu ke prosa, seperti halnya novel dan cerpen. Oke, terus, nah dalam drama Arab itu ada beberapa tadi ya unsur intrinsiknya. Nah ini pakai teorinya Badar siapa saya lupa nama lengkapnya. Nah itu ada namanya fikroh sepertilah sama sama kayak novel gagasan, ada sasia tokoh, penokohan, ada konflik, asyira, ada al-harokah, ada al-hiwar, dialog, ada al-bina. Nah bedanya kalau dengan novel, novel itu tidak ada al-harokah. Al-hiwar itu jadi unsur tersendiri di drama. Meskipun dalam novel itu juga ada hiwar, tapi itu bukan poin utamanya. Nah, kalau drama itu ya emang dialog dia. Kalau novel dan cerpen itu kan penceritaan, narasi panjang diceritakan sama pengarangnya. Misalkan pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga, misalkan ceritakan si A gitu, atau menggunakan sudut pandang orang pertama si saya gitu misalkan. Nah, itu kan penceritaan. Tetapi kalau drama itu dialog bentuknya. Nah, yang pertama gagasannya apa? Nah, gagasannya sama seperti novel dan cerpen, tentu ada tema-tema yang melatari penulisan drama itu ya. Jadi apa? Misalkan cerita tentang sejarah gitu nih, realitas historis atau hal-hal yang sifatnya faktual di masyarakat gitu ya. Nah, itu diceritakan dalam drama. Misalkan drama tentang percintaannya Majnun dan Laila. Nah, kan itu ada ya, Majnun dan Laila. Nah, itu kan sudah banyak sekali dijadikan drama-drama ya, naskah drama gitu ya. Nah, itu kan cerita cinta yang faktual sifatnya, ada sejarahnya, tetapi ada unsur imajinasinya juga. Karena kalau cuma unsur sejarah saja, itu bukan bukan sastra namanya. Nah, sastra itu harus ada unsur imajinernya. Nah, jadi ada bumbu-bumbu imajinasi yang dimasukkan ke dalam drama itu. Nah, jadi macam-macam nanti ya apa tema-tema yang diusung dalam drama juga. Nah, ada politik segala macam. Nah, terus ada penokohan. Nah, penokohan sama seperti riwayah dan kisah Qasirah, novel dan cerpen, di sini juga ada. Nah, tetapi kalau dalam novel itu pengarang yang menceritakan karakter tokoh seperti misalkan fisiknya, mentalnya dan lain-lainnya. Nah, tetapi kalau dalam drama itu kita dapat mengenal si tokoh A misalkan itu lewat dialog yang muncul. Jadi dialog-dialognya itu nanti yang muncul itu misalkan si A seperti apa, si B seperti apa gitu. Nah, jadi seperti itulah gambarannya gitu ya. Sebentar ya, sebentar. Ada ini.
Oke, nah gitu ya. Jadi nanti dilihat dari dialog antar tokoh itu. Bisa lihat status sosialnya, watak temperamennya, fisiknya seperti apa. Nah, itu lewat dialog-dialog. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian konflik. Nah, seperti halnya novel kan juga ada cerita konfliknya gitu ya. Konflik misalkan antara yang baik dan yang buruk, antara yang protagonis dengan antagonis dan segala macamnya. Nah, nanti dari melihat konfliknya juga lewat dialog-dialog yang muncul di dalam naskah drama itu tadi. Terus ada lagi gerakan. Nah, ini gerakan. Nah, seharusnya kan drama itu untuk pementasan. Jadi dibuat naskah, skenario sama kayak kalau orang film itu skrip lah ya. Skrip film. Nah, itu dibikin, kemudian ada gerakan-gerakannya gitu ya. Misalkan ketika scene satu, kalau film ya, scene satu, si tokoh A membuka pintu misalkan. Nah, itu dijelaskan dalam naskah drama itu. Nah, itu namanya harokat, gerakan. Meskipun dalam naskah, tetapi ketika bentuk pementasan, itu ya dilakukan kan gitu ya. Nah, itu dilakukan. Nah, itu namanya harokat. Nanti saya kasih contoh di naskahnya. Kemudian ada al-hiwar. Nah, ini unsur pentingnya karena memang unsur penting dalam drama itu ya adalah hiwar, dialog. Jadi tidak ada narasi panjang seperti novel ataupun cerpen. Jadi setiap tokoh itu dibuat dialog-dialog semuanya. Konfliknya dilihat dari dialognya, karakter tokohnya dilihat dari dialog, semuanya itu dilihat dari dialognya. Termasuk setting dan segala macamnya. Nah, terakhir ada eh, nanti kalian baca sendiri nih ya. Ini ada setting. Nah, setting itu atau scene ya, sama seperti film ya. Jadi ada pembabakannya. Yang satunya seperti apa, kedua, ketiga, keempatnya. Misalkan satu baru tahap introduction-nya gitu ya, pengenalan tokoh, terus yang kedua baru masuk ke mulai muncul konflik, nah, ketiga baru puncak dari konflik, keempat baru ending dan apa problem solving lah gitu lah ya, masalah penyelesaian masalah dari konflik yang muncul itu. Nah, jadi biasanya seperti itu. Ada beberapa scene, ada beberapa babak eh, cerita dalam drama itu. Nah, yang terakhir ada keterkaitan antar unsur dalam drama. Jadi maksudnya keterkaitan antar unsur itu misalkan tokoh itu harus terkait dengan settingnya, dengan dialognya. Jadi semuanya itu harus saling terkait satu sama lain. Nah, ini satu contoh sama tadi Ali Ahmad Bakasir. Kamu tadi salah nulisnya Ahmad Ali Bakasir. Yang benar itu Ali Ahmad Bakasir. Ini salah satu orang keturunan Hadramaut yang lahir di Surabaya. Jadi orangnya lahir di Surabaya, tapi menghabiskan sebagian besar hidupnya di Mesir dan meninggal di sana tahun 69. Nah, ini salah satu, sudah banyak terjemahan naskah-naskah dramanya. Ada beberapa yang saya tahu sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Nah, judul dramanya ada Adudah wa So'ban. Dudah itu cacing, So'ban itu ular. Nah, isi cerita dramanya itu tentang imperialisme atau kolonialisme Prancis ke Mesir pada masa itu. Khususnya dengan datangnya Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon Bonaparte menjajah lah ibaratnya, menjajah siapa Mesir pada masa itu ya. Nah, nanti di sini diceritakan konflik yang terjadi antara rakyat Mesir gitu, dengan para petinggi kerajaan gitu. Jadi kalau pada masa ini Mesir itu dipimpin oleh penguasa namanya Mamluk. Mamluk ini kan di Mesir ya. Kalau kalian belajar sejarah peradaban Islam, itu Mamluk itu di Mesir, tapi masih di bawah ke dinasti Utsman atau Ottoman di Turki. Nah, jadi ini ceritanya settingnya itu cerita pada masa Mamluk lah gitu ya, pada Mamluk, dinasti Mamluk di Mesir. Nah, terus ini beberapa analisis struktural dramanya. Ada gagasan utama tadi ya tentang ekspedisi militer yang menyelimuti Mesir pada masa itu dengan datangnya Napoleon Bonaparte, Prancis. Nah, tokoh-tokohnya ada Sulaiman Al-Jauzaki, ini seorang ulama, kalau bisa dibilang ulama pejuang gitu ya. Ulama pejuang.
Terus ini salah satu tokoh utama juga dalam cerita. Kemudian Ibrahim Bek dan Murad Bek ini tokoh eh, orang petinggi Mamluk lah, kalau bisa dibilang gitu, dinasti Mamluk. Jadi direpresentasikan sebagai kalangan yang oportunis, yang gila kekuasaan. Nah, Bek itu salah satu gelar bangsawan Turki pada masa itu. Jadi kalau ditulis dalam bahasa Arabnya itu Bika, Bek gitu ya. Nah, itu salah satu Ibrahim Bek, Murad Bek, satu lagi. Dimas Bek bukan, kalau Dimas Bek bukan. Beda itu. Bukan keturunan ini ya. Nah, itu beberapa tokoh yang muncul nanti ya. Nah, terus ada lagi ada nanti tahun Napoleon Bonaparte-nya tentu ya jadi tokohnya juga di situ. Ada banyak sih tokohnya nanti. Nanti saya tunjukkan tokoh-tokohnya. Ini konfliknya itu ya konflik antara imperialisme dengan petinggi Mamluk tadi. Ada juga konflik antara petinggi Mamluk dengan rakyat jelata. Nah, terus gerakannya, nah gerakannya itu nanti dinamis dengan biasanya nanti pengarang menuliskan itu sebelum dialog-dialognya. Jadi sebelum dialog muncul lagi ada gerakannya gitu. Nanti ada contohnya. Nah, terakhir nih ada dialog. Dialog itu ya bahasa yang digunakan juga apa? Tidak sulit kalau dilihat dari gaya bahasanya. Terus ekspresif seperti halnya ya gimana apa ada dapatlah feel-nya di dialognya gitu ya. Kalau nanti dipentaskan ketika mau dialog apa pementasan drama ya bahasanya luas ekspresif di mulut para tokoh-tokoh sesuai dengan karakter masing-masing. Nah, ini yang terakhir keterkaitan antar unsur ya. Jadi semuanya harus terkait satu sama lain. Oke, ini contohnya eh Abdullah Sofwan aja. Ini ya, Abdullah Sofwan. Nah, cacing dan ular. Nah, ini tokoh-tokohnya ini. Ini Asfasul Masrahiyah di Zuhurin ala Masrah. Jadi tokoh-tokoh yang muncul dalam drama. Jadi berurutan. Misalkan Jausaki dulu muncul, kemudian Tilbar, Abazo, dan lain-lain. Nah, ini nih. Ini namanya gerakan tadi. Al-Harakah itu ini. Yazharu ahadun umnya min nahiyatil yasar. Jadi muncul salah seorang buta dari sudut kiri misalkan. Nah, itu ya kalau dipentaskan drama kan harus ada itunya, adegannya, ibaratnya gitu ya. Nah, ini namanya harokah. Nah, jadi dalam naskah drama itu ya isinya seperti inilah, dialog, semuanya dialog. Tidak ada narasi-narasi panjang seperti itu. Nah, nanti karakter tokoh misalkan kayak Jausaki itu muncul dari dialog-dialog ini. Dialog-dialog semuanya ini baru muncul karakter tokohnya seperti ini lewat cerita lewat dialognya tadi. Nah, terus setting tempatnya lewat dialognya juga. Nah, jadi beda dengan novel. Kalau novel lewat narasi cerita, kalau naskah drama itu lewat dialog-dialog antar tokohnya, gitu ya. Oke, paham tuh hujan ya? Hujan ya. Oke, seperti itu ya drama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, terus satu lagi balago. Balago. Ini juga sering jadi apa ya? Termasuk anak-anak bahasa Arab itu sering menjadikan balago sebagai objek kajian di skripsi. Kemarin saja ada beberapa yang menjadikan balago sebagai objek kajian skripsinya. Menganalisis syair, menganalisis novel, Quran gitu ya. Ada beberapa lah yang menganalisis itu. Nah, balaghot kajiannya cukup luas, mulai dari bayan, ma'ani, badi, dan semuanya itu. Nah, jadi tinggal mau seperti apa ya kajiannya, gitu ya. Oke.
Nah, ini balaghah dalam sastra barat ada namanya kritik sastra formal. Jadi kritik sastra formal itu yang melihat sastra sebagai bahasa estetik, bahasa yang indah, yang berarti bukan bahasa biasa. Nah, kalau pandangan formalisme itu melihat tadi nih, dari aspek formal sastra itu adalah bahasanya. Ya. Jadi bahasa estetiknya itu ya. Nah, yang maka kemudian nanti yang dilihat dari teori ini adalah uslubnya, gaya bahasa dari sebuah karya sastra, mau itu syair, eh, apa novel atau eh, apa namanya drama, gitu ya. Nah, nah ini nanti saya kasih contoh nih. Tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa bisa ma'ani, ada bayan, ma'ani, ada badi ya, ada beberapa. Nah, termasuk kalau dalam ilmu sastra Arab itu ada namanya arut nih, arut wal qawafi. Jadi ini bicara tentang musikalitas puisi. Nah, yang dilihat juga aspek uslubnya, keindahan gaya bahasanya ya, gaya bahasa sastranya ya. Nah, ini beberapa metodenya nanti kalian baca sendiri lah. Nah, ini ya objek kajian balaghah misalkan eh, kalam kabar, kalam insya tadi ya, ada ijaz, itnab, musawah. Kan kalian udah lulus semua kan balaghah ya, takdim, takhir. Nah, itu semuanya kajian dari ilmu ma'ani. Nah, terus ada bayan, misalkan bayan tadi sudah dijelaskan ada simile, tasbih, ada metafora, majas, isti'arah, dan lain-lainnya. Nah, itu bisa juga jadi bahan kajian. Terus badi. Nah, badi itu ibaratnya aksesoris lah. Kalau di dalam balaghah itu aksesoris ucapan gitu ya. Sajak, tiba, terus dinas, dan lain-lainnya. Nah, jadi nanti kalau kalian misalkan mau menganalisis sastra atau misalkan Quran, kalau biasanya itu banyak di Quran, nah, bisa menggunakan teori formal seperti ilmu balaghah gini ya. Nah, ini contoh satu dah. Ini contoh skripsi yang menggunakan itu. Misalkan ini, nah ini novel ya. Barusan tadi sudah barusan sempro tadi. Oh, ini novel nih. Ad-dunia li syakhsiyatin nisaiyah fi riwayat bidayah wa nihayah li Najib Mahfuz. Dirasa psikologi adab. Nah, ini melihat tentang tokoh perempuan dalam novel awal dan akhir karya Najib Mahfuz. Bidayah wa nihayah ya. Studi psikologi sastra. Nah, dia melihat inferioritas tokohnya. Nah, ini coba lihat ininya. Nah, ini coba lihat di sini ya. Nah, dia menggunakan pakai teorinya ini. Teorinya si Alfred Adler tentang inferiority. Nah, jadi dia melihat itu dalam novel Bidayah Hamiyah ya. Karena katanya eh, tokohnya itu ya merasa inferior, merasa direndahkan gitu-gitu ya. Nah, itu dilihat seperti apa. Nah, terus ini kalau kalian mau menganalisis lewat pendekatan, nanti kita belum masuk ke sini dah. Tapi yang jelas model analisis ketika mau menganalisis novel itu seperti ini. Terus kalau balaghah satu contoh saja ya. Meskipun ya sederhana sih penelitiannya, tapi ya masih bisa dipakai untuk skripsi lah. Nah, ini atas di Diwan Asyik nih Palestin di Mahmud Darwis. Nah, ini baru selesai. Simile itu tasbih ya.
Ada kumpulan visi pecinta dari proses yang analisisnya bayan. Gitu. Nah, dilihat dari nanti misalkan gini. Daftar isinya. Nah, ini kita lihat dari sini ya, dia daftar keempatnya. Nah, ini kan dia melihat, kemudian memetakan lah, memetakan mana yang similar dalam D1-nya itu. Nanti tinggal di ini aja, mulai dari jenisnya seperti apa, terus arkan tasbihnya seperti apa. Kemudian ini buat bait-bait syairnya. Nanti dilihat, kemudian baru dianalisis. Ini baru pemetaannya dulu ya. Nah, nanti baru dianalisis secara lebih rinci lagi satu-satu itunya. Nah, misalkan waktu jamila kal art, kamu itu cakep seperti bumi, kal akpal seperti anak-anak gitu ya. Nah, itu dilihat mana wajah sedihnya, mana musabah dihnya dan lain-lain. Oke, seperti itu ya. Ini contoh saja. Eh, nanti ya, atau ada yang punya minat tuh dalam kajian-kajian seperti ini, ya bisa nanti diterapkan dalam eh, skripsi ya, skripsi tugas akhirnya. Atau mau yang lain ya terserah nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Ada? Ada yang nanya nggak nih idenya? Insya Allah cukup Ustaz. Cukup mulu dia mah. Kalau Tauji sudah ngajuin judul ya? Sudah Ustaz. Sudah ya? Nah Ustaz. Tauji sudah ngajukan judul ya? Iya Ustaz. Oke ya. Ya udah kalau gitu. Nah ini tambah kurang-kurang aja nih mahasiswanya nih. Mana nih yang lain? Tadi 38 jadi 30. Waduh. Dicatat ya. Ustaz, Nanti Oke, saya Ustaz. catat nih Berapa, keluar Ustaz? nih. Ya. Saya screenshot nih ya biar ini lah. Ustaz, Ya, saya minta kalau- teks dramanya, Ustaz. apa? Teks dramanya, Ustaz. Yang Ali Ahmad Baskim, Ustaz. Ali Ahmad Bakasir. Kamu cari Oke, Ustaz. Ali Ahmad Bakasir terjemahannya ada tuh. Saya lupa apa judulnya. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada juga orang nulis tentang biografi Ali Ahmad Bakasir tuh. Kalau nggak salah orang Malaysia apa orang Indonesia saya lupa dah. Nah itu kan nanti dicari. Ada Ya, dua kan, Google Ustaz, lah. ya? Yang Rimada sama Hatam, tuh, Ustaz. Apanya? Judulnya ada dua, yang Rimada sama Hatam, kalau nggak salah. Ya, sebenarnya ada banyak judul-judul karya dia itu. Ali Ahmad Bakasir itu. Novel juga ada kalau nggak salah. Nah, tapi memang dia terkenal seorang penulis naskah drama. Nanti kamu cari ya. Kalau nggak salah ada. Cari aja Ali Ahmad Bakasir. Udah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kalau nggak salah ada dua apa satu gitu yang dia terjemahkan. Saya belum punya juga itu. Ya, Ya, Ustaz. oke. Ada lagi? Hmm? Ada nggak lagi? Cukup ya kalau gitu ya. Oke, kalau gitu insya Allah nanti minggu depan kita sudah libur. Kemungkinan masuk tanggal 5, tanggal 16 kayaknya masuk. Tanggal 16 baru masuk, berarti hari Selasa itu baru masuk tuh. Nanti Rabu, Kamisnya kita lihat, kita masuk apa enggak. Rabunya berarti ya. Kita lihat Rabunya masuk atau enggak. Karena saya mau mudik besok, entah insya Allah. Jadi besok ada apa? Kamis ya. Nah, saya balik ke sini nggak tahu tanggal berapa belum.
Kalau misalkan nanti kita belum masuk, kalau saya masih di kampung, nanti paling kita dua, sama kayak saya sekarang ya, langsung dua, apa nih ya, dua kelompok ya, gitu ya. Oke, gitu ya, cukup ya. Insya Allah nanti kita ketemu setelah Lebaran. Ya, oke. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Syukran Ustaz.